agar termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Arab yang jelas, ayat 9. Jadi Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang jelas. Ini sinyal Paham, saya Bang? error, suaranya putus. Ayat berapa, Mas? 1 dan 5 Pak Ini yang sinyalnya error saya berapa? 195. Oh, 195. Ini mohon maaf, ini saya dengarnya putus-putus. Oh iya Ini ya. sinyal saya mungkin. Mohon maaf. Emang suka gitu kadang. Ya. Terus yang dipertanyakan apa? Ya, jadi tadi kan argumen Bapak mengatakan bahwa bacalah yang mudah bagimu. Loh, kan itu besar loh. Misalnya begini, bisa nggak, Jack, kamu pilih bacaan yang mudah lah kamu baca. Kalau masalahnya baca, gitu loh. Kalau orang Indonesia loh. Nah, maka kalau Muhammad kan orang Arab. Tentu kalau untuk baca ya dia bisa baca semua misalnya. Tapi saya nggak tahu ya. Gimana menurut Abang? Iya. Soalnya kan ada titel dia Umi ya. Makanya gini. Silakan. Iya betul. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Jadi memang gini, karena Al-Quran itu kan standar. Tuhan sudah menetapkan standar Al-Quran, bahasa Arab sebagai standar Al-Quran, bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Itu kan akan menyulitkan orang-orang di luar Arab. Makanya ada statement faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi orang-orang di luar Arab itu kan memang kesulitan membaca, orang-orang awam dan sebagainya. Makanya ada faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi bahasa Arab itu sendiri itu sangat jelas sebenarnya. Tapi kemampuan orang untuk memahami bahasa Arab di luar Arab khususnya itu kan berbeda-beda. Loh, enggak nih Bang, gini. Allah tidak pernah memikirkan ini akan kesulitan dibaca oleh orang Indonesia, apalagi orang Purwokerto. Itu tidak pernah menjadi pertimbangan Allah dalam Al-Quran. Persoalan kita bukan itu, karena tujuan utama Al-Quran ini kepada orang Arab. Iya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah yang saya tadi sampaikan bahwa kepadamu Muhammad, ya perhatikan ya, ke dalam hatimu dalam kurung Muhammad agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, gitu loh. Loh, berarti ini pertama memang untuk Nabi Muhammad, bukan orang lain. Iya. Iya, itu untuk Nabi Muhammad. Jadi gini. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada nabinya dengan bahasa kaumnya. Nah, setelah itu kaumnya, nah nanti di luar kaum itu yang menjadi pengikut di luar kaum itu silakan memahami, silakan mengambil ibarat, silakan mengambil ibroh. Apa itu? Silakan mengambil pelajaran itu dari misalkan ada kejadian ini, nanti umat-umat berikutnya. Poin saya tuh begini loh Bang. Poin saya itu begini, Muhammad, Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini yang diberikan kepada Muhammad itu dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi Muhammad pasti tahu itu, betul nggak? Iya. Muhammad udah pasti tahu karena ini dalam bahasa Arab, bahasa sehari-harinya atau bahasa ibunya Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, kenapa ada beberapa ayat-ayat pengertiannya ya itu tidak jelas atau bahkan tidak diketahui artinya apa? Iya. Paham nggak Bang? Gini, itu dijelaskan dalam surat Ali Imran, memang di ayat pertama, ayat ke-5 kalau tidak salah ya. Fiha ayatu muhkamatun wa fiha mutasyabihat. Sebentar, saya kok jadi lupa ya. Itu dalam surat Ali Imran. Ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu hanya Tuhan yang tahu, dan itu jumlahnya itu sekitar 1. Nah, jadi gini, ayat yang tadi yang
dengan bahasa Arab yang jelas itu adalah untuk ayat-ayat muhkamat. Gitu, ayat muhkamat lah. Sedangkan ayat-ayat mutasabit itu ayat ini Mas, itu seperti bukan bahasa Arab. Itu kayak kode simbol. Sebenarnya gini, bahasa Arabnya itu jelas, tapi ada beberapa ayat yang itu bukan bahasa Arab, itu mungkin bahasa Arab, tapi Tuhan itu ngasih dengan simbol. Misalkan seperti alif, lam, mim, itu kan bukan bahasa Arab. Orang Arab pun nggak tahu itu apa, gitu loh. Nah itu ayat mutasabihat namanya. Jadi kayak simbol-simbol. Nah itu ayat mutasabihat itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi ternyata ayat-ayat yang dikatakan dalam Al-Quran, sebenarnya sih ada banyak kata bang, ada banyak kata yang dimana itu diterjemahkan secara tidak benar gitu loh, atau pengertiannya tidak sebenarnya ya. Nah karena memang nggak tahu artinya apa, jadi waduh, saya nanti contohnya surah Al-Kahf ayat 9 ada kata rakim. Rakim itu apa rakim itu? Ya. Rokim. Nggak ada yang tahu itu. Sama seperti tadi abang tadi mengatakan alif lam mim. Alif lam mim artinya apa? Iya, itu kayak memang di situ penerjemahannya Bimurodi. Nah, itu dia. Jadi memang tidak ada yang jadi sekalipun dalam bahasa Arab yang jelas, orang Arabnya sendiri nggak tahu. Nah, kan itu dia. Tak jelaskan Al-Quran tadi sudah menjelaskan. Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa ini saya bacakan, Mas, dibaca surat Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Artinya, Dia Allah yang menurunkan kepadamu hai Muhammad kitab. Minhu di dalam kitab itu ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas itu tadi, yang disindir dalam surat Asy-Syu'ara yang jenengan tadi bilang. Kemudian hunna umul kitab, di antara yang jelas itu adalah umul kitab surat Fatihah dan sebagainya. Wa ukharu dan sebagian kecil lagi mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat tamsil, kayak perumpamaan yang hanya Tuhan yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Jumlahnya sangat sedikit. Jadi buat apa ada di situ tapi tidak mengerti maknanya? Untuk apa itu? Itu justru membuat orang-orang kafir pada saat itu terkagum. Orang itu bukan masalah kagum. Maknanya orang nggak tahu. Alif lam mim itu kalau mau diterjemahkan literal, abang tahu artinya. Seorang muslim itu alif lam mim itu kayak misalnya gini. Kita ngomong tong tang keruntung, baru sambung ayat, baru tong tang keruntung, terus loh itu nggak ada maknanya. Orang Arab sendiri nggak tahu artinya itu. Terus bagaimana mungkin itu bisa dikatakan mukjizat? Itu tidak dipahami, nggak ada maknanya gitu loh. Nah sekarang mau diterjemahkan apa? Memang mentoknya ulama besar aja mengatakan walau alam itu. Iya. Memang nggak ada artinya. Saya tadi sudah bilang. Nah makanya kalau tidak ada, hanya Allah yang tahu. Wah, ya itu kalau hanya Allah yang tahu berarti dikatakan tadi diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, ternyata tidak jelas. Ada yang tidak jelas. Betul nggak? Ini loh, yang bahasa Arab itu jelas, Mas. Yang bahasa Arab itu jelas, tapi yang misalnya kayak alif lam mim itu bukan bahasa Arab, itu kan simbol. Ayat mutasabihat simbol itu apa? Simbol apa? Coba saya tanya. Ya, makanya gini, itu bukti. Gini, Muslim itu percaya bahwa kenapa kok ada alif lam mim yang Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Terus alif lam ro, ada kalimat sod, ada kaf ya ain sod, alif lam mim ro. Itu Nabi Muhammad sendiri yang menerima itu sampai tidak tahu. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad tidak ngarang kitab Al-Quran. Pengarangnya itu bukan Quran. Kalau pengarangnya Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad tahu. Karena itu pengarangnya Tuhan semesta alam. Itu iman ya. Ketika ditanya artinya apa? Tuhan itu tidak memberikan ilham kepadaku. Artinya apa? Hanya memberikan penjelasan bahwa ayat itu adalah ayatun mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ayat tamsil, ayat misteri gitulah. Ayat yang samar. Tapi yang tadi jenengan baca itu tidak begitu pada ayat mutasyabihat. Alif lam mim itu bahasa Arab bukan? Bukan. Itu simbol seperti semacam kode itu, Mas. Iya, kode apa?
Coba saya tanya sama Babang. Kalau simbol itu simbolnya menjurus kemana itu? Coba. Gini, ada ulama yang cuma memprediksi tok, ngira-ngira aja. Misalkan Nah, alif itu. itu alif lam mim. Ini ngira-ngira aja, cuma ngira-ngira, tapi kan ada ulama yang cuma ngira-ngira tapi kebenarannya mutlak milik Allah. Itu ada yang berpendapat bahwa alif itu Adam, kemudian Ada yang banyak mimnya loh, Bang. itu Muhammad sebagainya. Itu Ada banyak loh, itu singkatan bunyi-bunyi ayat-ayat begitu. Nah itu. Iya. Nah, Terus kenapa? jadi banyak. Itulah iman kami. Nah betul. Jadi ada banyak ayat yang mengatakan Nggak bahwa lebar kemana-mana gitu. ya bukan. Jadi ayat mutasyabihat itu kan juga tadi penjelasannya sendiri nggak ada dalam Al-Quran. Seperti yang Abang bilang ini ayat mutasyabihat, nggak ada. Pembahasan ini adalah ayat mutasyabihat, ada nggak? Nggak ada dalam Quran sendiri menjelaskan ayat ini mutasyabihat, ayat ini nggak ada nggak itu? Nggak ada. Itu kemudian pengertian ulama mungkin menurut saya udah mentok, itu nggak tahu artinya memang. Lo Muhammad sendiri nggak ngerti kok. Saya Nah, bingung jadi sama jenengan ya. beberapa ayat, Ini loh, bukan Bang. saya lebih bingung lagi ini dengan misalnya gini, ini beberapa kali Allah katakan bahwa setiap nabi-nabi Tuhan utus menurut bahasa kaumnya. Nah, tetapi khusus Nabi Muhammad ada ayat-ayat yang tidak bisa diterjemahkan itu. Iya, itu ayat mutasyabihat. Itu dalam surat Ali Imran itu. Ya, di dalam Ali Imran berapa tadi itu? Ali Imran ayat Ayat ke-7. Ayat 7. Saya baca ya. Ya silakan, itu sudah dibahas jauh-jauh hari, Mas. Kita di pesantren itu baca gitu di pas pelajaran apapun itu ayat mutasyabihat. Jadi ada ayat-ayat yang kita pasrahkan. Satu pesantren bingung juga itu. Satu pesantren bingung juga alif lam mim. Iya, maksudnya itu artinya Tuhan gitu. Ini saya baca. Jangan enggak apa-apa ya. Dialah yang Jadi menurunkan ya. Dialah yang menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang mukamat. Mukamat ini apa, Bang? Mukamat itu ayat-ayat yang mengandung hukum yang jelas, yang arti jelas. Yang mana itu? Yang dimaksud? Yes, yang semua ayat-ayat yang di dalam Syu'ara itu, yang ayat-ayat bahasa Arab. Ayat-ayat yang bukan simbol, ayat-ayat mukamat itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang sesuatu yang memakai bahasa Arab. Itu namanya ayat-ayat mukamat. Oke. Hunna umul kitab. Nanti lanjutnya hunna umul kitab, salah satunya adalah umul kitab itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat mukamat semua, Mas. Itu enggak ada simbol-simbol di situ. Itu ayat yang bisa dipahami. Itulah pokok-pokok kitab. Itulah pokok-pokok kitab dalam kurung ya, Al-Quran. Umul kitab itu salah satunya Al-Fatihah itu tadi. Itu udah abang semua yang ngomong itu, bukan Al-Quran. Saya jelaskan ya, ayat yang mukamat. Ayat yang mukamat itulah pokok-pokok dalam kurung Al-Quran, dan yang lain adalah mutasyabihat. Yang mana ayatnya itu? Ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak bisa dijelaskan, hanya Tuhan yang tahu artinya. Salah satunya adalah surat-surat ayat-ayat simbol, alif lam mim, alif lam ra, shad, qaf, terus ada lagi di surat Maryam kaf ya ain shad. Itu bacanya aja, Mas. Itu enggak pakai harokat gitu. Enggak ada yang tahu semua ya. Itu enggak ada yang tahu. Jadi mujizat itu ya. Muslim berapapun. Iya, enggak ada yang tahu. Termasuk malah enggak ada yang tahu artinya, malah disangka mujizat ya. Itu kan keimanan kami. Nabi Muhammad sampai iya, makanya agak lucu. Maksudnya gini, ada tapi itu nggak boleh dipahami gitu loh. Adapun orang-orang itu menurut keyakinan kami itu rahasia yang nanti diungkapkan nanti. Nanti di akhir. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat. Nah, ini ada yang bisa mengerti, hatinya yang condong kepada kesesatan, mereka akan mengikuti yang mutasyabihat. Maksudnya apa ini? Sebentar. Dengar kombat. Sebentar saya buka ya kitabnya ya. Fa'amal lagi nafi qulubihim zayhu fayatabuna mata sabaha.
Itu di sini mata sabah Mas, bukan mutasabihat loh. Itu beda akar katanya. Iya. Jadi gini. Kalau mutasabah apa? Mata syabah itu yang gini, orang tadi gimana bunyinya? Wa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabbaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Orang-orang yang ini yang nanti nyinggung jenengan, ini sikap jenengan. Di antara tadi mana mutasabihat, adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan. Ada orang-orang yang hatinya condong di dalam kesesatan, dia mengikuti ayat-ayat mutasabihat, terus Tadi berarti mutasyabihat juga kan yang dibilang. Tadi kan mutasyabihat juga berarti kan. Ini sikap Anda ini. Orang-orang yang di hatinya condong kepada kesesatan, dia akan memakai ayat mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal menurut keyakinan kami itu ayat mutasabihat cukup selesai sampai di situ. Tapi orang-orang yang dalam hatinya sesat itu selalu mencari takwilnya apa? Artinya apa? Lo kok bisa kayak gini? Yang seperti yang Anda lakukan ini. Ini disindir di sini, makanya kan gini. Ayat mutasabihat udah selesai ketika kami tidak tahu. Lucu banget karena loh maksudnya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Berarti tadi yang mutasabihat yang saya bilang itu mutasabihat juga yang di atas kan, sama kan? Mata syabah. Ya, sama, tapi itu pakai bentuk katanya itu. Kalau mutasabihat kan itu bentuk masdar. Nanti dalam bahasa bentuk masdar. Kalau yang tadi itu bentuk fiil. Fiil itu antara kerja. Ya, saya baca sampai habis. Saya pakai metode Alkitab ini. Saya baca sampai habis. Saya bertanggung jawab. Lihat ya, teman-teman baca ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Nah, tadi abang bilang saya itu salah. Kan ini kan yang tahu itu kan yang baca Al-Quran. Ya. Iya, maksudnya mutasabihat untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Nah, padahal mentakwil ayat itu juga dilakukan oleh para ulama, nggak masalah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, jadi hanya Allah yang tahu ya. Nah, betul. dan yang orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya dalam kurung Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Oke, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ini masih membahas mutasabihatnya atau sudah lepas konteks? Masih membahas mutasabihat itu. Lah, berarti orang-orang yang berakal saja yang mutasabihat. Berarti yang begini loh. Tuhan menganggap gini. Gimana? Orang-orang yang di hatinya itu cenderung pada kesesatan, dia akan memaksa orang untuk meminta takwil ayat mutasabihat. Gitu loh. Kalau dia tidak bisa, ini berarti kamu bohong, berarti Tuhan itu tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Sementara di sini ayat tadi kan disebutkan bahwa warasikhuna fil ilmi, dan orang yang dalam ilmunya itu yaquluna amanah. Orang-orang yang dalam ilmunya itu hanya akan mengatakan bahwa aman nami robi, kami beriman, kami walaupun tidak tahu artinya kami tetap beriman karena itu memang Tuhan seperti itu, mengingat seperti itu, tidak tahu, kita disuruh tidak tahu. Kami yakin bahwa ini berasal dari Tuhan dan tidak ada wa may yadhakkaru ilal ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maksud saya gini Mas, ini yang mau wa may yadhakkaru ilal ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maksud saya gini Mas, ini yang mau baper toh, lapor. Ya, sorry teman-teman. Kalau teman-teman udah sering nonton saya, memang sering begini ya kalau sudah panas. Sorry bang, siapa tadi namanya? Sebentar ya, saya atur background sebentar. Ya, by the way, saya juga tadi udah dari sore ya teman-teman ya. Sebentar.
Udah naik nih. Tap 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 Oke. tap 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 tap. Nanti Bang silakan ya, nanti kalau masih mau naik. Oke. Ya, Bang Asta Indra. Silakan. Duh, kok nggak naik? Duh, sorry terlempar ya teman-teman ya. Coba mohon di request lagi teman-teman. Ya, ntar satu-satu ya. Ayo Bang Astra silakan keluar dari aplikasi TikTok dulu, baru nanti naik lagi ya Bang ya. Oke, silakan Raidun Watimena. Halo, selamat malam. Malam-malam. Salam sejahtera kita. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini saya dari Maluku. Ya, Jadi namanya salam toleransi dulu lah. Jadi kalau salam toleransi. kita daerah Maluku untuk toleransi cukup sangat-sangat bagus. Oke. Rumah saya dari yang beragama Nasrani hanya sebatas jalan. Jadi ya untuk puasa sama-sama, untuk Natal pun kita sama-sama. Oke. Saya udah nonton ini live udah 2 hari ya kalau nggak salah. Sering ingin gabung tapi belum diterima. Simpel saja pertanyaannya. Yang tadi dibahas sama siapa tadi namanya? Itu dan Siapa ya? lain-lain yang tadi dibahas-bahas yang itu. Intinya gini, Islam, Al-Quran itu dia sudah menjelaskan semua. Semua apa maksudnya? Semua yang ada di dunia. Mulai dari kita lahir, dari lahir sampai mati sampai kiamat. Dan itu udah didukung sama hadis. Jadi ada banyak ayat yang di dalam Al-Quran yang artinya hanya singkat, itu nanti dijelaskan sama hadis. Jadi kalau cuma berpatokan sama dengan Al-Quran, orang Nggak nggak akan kuat. paham. Al-Quran nggak Jadi- cukup ya? Bukan nggak cukup. Jadi Al-Quran itu dia diibaratkan kayak rangkuman semua yang terjadi dijelaskan sama hadis. Jadi Islam itu di Indonesia ini namanya ada punya mazhab, namanya mazhab Syafi'i, Hamba dan lain-lain, ya kan? Nah, itu punya perbedaan tapi tujuannya satu, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Nabi Muhammad itu utusan iya. Allah. Al-Quran Kita itu percaya, dengar. perkataan Allah ya Bang? Iya, itu diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau Dan tadi hadis? saya dengar Nabi Muhammad itu untuk orang Arab, hanya untuk Arab, enggak. Nabi Muhammad itu diturunkan terakhir untuk umat, semua umat. Jadi Oke. Al-Quran di Al-Quran itu cuma Kalau hadis perkataan siapa? hadis kita kayak perkataan teman para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu sama kayak Isa. Oke, di Islam Nabi Isa. Nah, paham? Di Nabi Isa. Jadi mereka ini Perkataan bukan sahabat orang- Isa ada? ya maksudnya nggak mungkin namanya Yesus atau Nabi Isa yang kita percayai bahwa dia langsung mengatakan ini langsung tertulis, kan nggak. Itu pasti ada teman, ada sahabat-sahabatnya yang mendengar terus mereka Oke. mereka Enggak, persoalannya simpan gini. Kalau hadis itu perkataan sahabat atau perkataan Nabi? perkataan Nabi yang didengar oleh sahabat. Oke. Jadi Abang tadi ibaratnya mengatakan kayak gini loh, Mhm. kayak gini kayak contohnya di Nasrani gitu, perjamuan. Ya kan? kita bukan Perjamuan itu Nasrani kan- Bang. Saya Kristen. Oke, Kristen. Perjamuan itu kan yang saya tahu karena memang saya dekat dengan mereka, hal itu sering didengar. Itu kan perjamuan itu diibaratkan kalau nggak salah apa namanya,
Nabi Isa atau enggak Yesus sama sahabat-sahabatnya. Nabi Isa nggak pernah ngajarin perjamuan, nggak pernah. Maksudnya Yesus. Hanya Yesus Kristus. Jadi gini bang, harus dipisah dulu ya. Waktu abang ngomongin Al-Quran itu Isa, Yesus itu dalam Alkitab, itu pribadi yang berbeda bang. Iya, maksudnya gini, ini ya kan yang kita percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam, ini yang kita percaya. Iya, iya, silakan. Jadi saya kalau mau bilang, jujur kalau mau bilang, maaf, Yesus agak berat. Jadi saya bilang Nabi Isa, karena saya percaya Nabi Isa. Yesus Kristus dalam keyakinan kami. Oke, itu kan keyakinan Bapak. Di sini kan kita masing-masing punya keyakinan masing-masing. Betul, jangan disamakan. Punya keyakinan masing-masing. Jadi ya gini bang, sebentar. Waktu abang ngomongin Yesus itu perspektif kami. Waktu abang ngomongin Isa itu perspektif abang. Abang nggak bisa ngomongin Yesus Kristus tapi perspektifnya Isa dalam Al-Quran. Jauh berbeda itu. Nah pertanyaan saya tadi begini, jadi Al-Quran itu bisa nggak berdiri sendiri? Tanpa hadis, bisa nggak? Bisa. Tapi nggak semua orang yang ada di dunia ini, atau nggak contohnya aja umat Islam, nggak semua akan paham dengan bahasa-bahasa itu. Makanya dipermudahkan. Kenapa tadi dibilang dipermudahkan dengan adanya hadis agar Siapa yang bilang? umat Islam. Siapa yang dibilang dipermudah dengan adanya hadis? Al-Quran tadi itu bukan dalam Al-Quran. Ada bilang namanya untuk dipermudah. Jadi intinya permudah itu supaya begini. Ada di dalam Islam itu, bukan dalam Islam aja, Kristen punya ada aliran-aliran, betul? Ya, saya nggak ke aliran dulu gini. Jadi gini, kita penjelasan dulu agar masuk ke poin yang itu. Kalau kita langsung masuk ke poin yang itu tanpa kita menjelaskan, nggak akan paham. Ya, Quran only cukup nggak untuk menjawab segala sesuatu sesuai dengan klaimnya sendiri? Kenapa? Karena yang turun pertama itu Al-Quran. Kalau Al-Quran sanggup nggak menjelaskan siapa nama istri Adam? Maksudnya, lah kan udah ada. Di mana? Di surat Al-Baqarah itu udah ada mulai dari terciptanya, mulai adanya Adam, mulai adanya terciptanya bumi, itu sudah ada. Kalau kita mau bicara lagi berarti kita udah sampai pagi. Ya enggak, karena Bang bilang kan gini, klaimnya Al-Quran ini mampu menjawab segala sesuatu. Sederhana saja sebelum saya beranjak. Benarkah bahwa Al-Quran sanggup menjawab segala sesuatu? Hal yang paling simpel, istri Adam siapa namanya di dalam Al-Quran? Istri Adam? Siapa? Hawa. Abang tahu dari mana itu? Tahu dari mana? Kalau saya mau buka Al-Quran lagi, panjang ceritanya nih. Oh, buka aja ayatnya. Ini loh, Hawa. Selesai kan? Abang udah berapa kali baca Al-Quran? Udah khatam berapa kali? Halo? Mic-nya ke-mute itu, Bang. Bang Raidun. Open mic Bang Raidun. Coba open mic. Itu ketutup itu. Oke, halo. Ya, di ayat berapa ada nama Hawa? Coba kasih ayat sama saya, Bang. Karena kan Al-Quran menjawab dirinya adalah menjawab segala sesuatu. Coba kita uji. Silakan Bang Redon, mic-nya ke-mute itu. Siapa nama istri Adam? Memang teman-teman saya di pesantren semua jawab satu suara tuh. Siti Hawa, wis. Ya iya, karena tahu dari mana? Tahu dari mana? Itu kan saya sudah bilang, kalau kamu mau tahu, silakan kamu buka surat Al-Baqarah. Tidak ada, saya sudah cari dalam Al-Quran, tidak ada. Surat Al-Baqarah pun panjang, coy. Bukan makanya Bang, gini. Saya sudah baca Al-Quran. Gini loh, kalau kamu baca Al-Quran tapi kamu tidak didukung sama hadis, percuma. Tuh. Berarti Al-Quran ini selemah itu dia, harus didukung-dukung begitu, Bang. Sekarang begini, kitab Injil kalian udah berapa? Waduh, jangan ke situ dulu, nanti saya jawab itu. Itulah makanya gini. Loh, berarti kamu nanya punya saya nanya punya kamu. Biar kita apple to apple. Alkitab itu mampu menjawab persoalan Alkitab. Al-Quran sendiri mampu nggak menjawab persoalan Al-Quran?
Al-Quran Kalau Alkitab, selama ini Alkitab tidak berubah, pernah Pak. mengklaim begini bang. Alkitab tuh nggak pernah mengklaim kami kitab sempurna menjawab segala sesuatu. Ditanya Karena langsung kitab terpental. kami nggak pernah dirubah, paham? Aduh, kitab kami nggak pernah dibakar dan dimakan kambing bang. Jangan kereceh-receh dulu lah. Saya masih Ya, mau ngobrol makanya ini. Gini, Makanya Bang, coba gini. sebut aja Kita nama nggak Hawa. perlu- Nama Hawa dalam kita- Al-Quran. Sebut kita- ayatnya saya buka. Kita nggak perlu. Ya udah, saya udah jawab Hawa. Yang kami Di tahu mana? Hawa. Di mana Udah ayatnya? selesai. Ayatnya di mana? Lah kalau kamu mau cari, silakan kamu cari ayatnya. Loh, saya sudah cari keliling Al-Quran, saya cari, mau nanya-nanya lagi nggak ada. Makanya kalau abang tahu Hawa itu dari mana abang tahu? Ya, Kalau nggak kepercayaan dari kami. Alkitab. Sekarang Loh, kepercayaan abang itu harus berdasar pada kitab orang lain atau Al-Quran? begini. Ya Al-Quran toh. Ya, Kenapa coba harus percaya? cari satu ayat. Cari satu ayat sama saya bahwa namanya Hawa. Silakan. Saya tunggu bang. Silakan. Supaya kita jangan debat kusir dulu gitu loh. Ini kan baru kita ngomong pembuktian bahwa Alkitab sempurna menjawab segala sesuatu. Yowes, nggak apa-apa, saya tanya dulu. Ya, siapa nama istri Hawa? Coba silakan ya bang ya, saya tunggu nih. Paling jauh-jauh nanti jatuhnya nanti dilempar ke saya lagi. Dari mana tuh taunya Hawa? Teman-teman yang di live chat juga jangan cuma nyengir-nyengir doang. Dibantu itu. Cari itu Hawa dalam Al-Quran di mana itu? Saya tunggu ya, Bang Redun ya. Shalom Zeki. Shalom, Pastor. Ya. Oke, Billy. Selamat malam, Billy. Selamat malam. Ya, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Alhamdulillah Muslim. Oke, mau dibantu Bang Raidun cari Ya. Hawa dalam Al-Quran? Bang Raidun, mungkin ya dengan ini saya setuju bahwa hari ini kita belajar banyak ilmu, Bang. Makin kuat nih ilmu kita. Justru kalau kita menanyakan dari umat selain non-muslim, akhirnya kita bisa tahu. Dan kita bisa membaca dan mengkaji lagi. Bang Raidun, ternyata Hawa itu bukan tidak dalam Al-Quran, tapi dalam hadis. Nah, gitu Bang. Sip Bang. Hadis Gitu. itu, hadis ya. Di Ya. dalam Al-Quran Allah nggak tahu ya sama Muhammad ya. Dalam Al-Quran apa nih Bang? Loh, dalam Al-Quran ada nggak nama Hawa? Tidak ada, cuma Tidak ada. dinamakan istri. Kenapa tidak ada? Karena di situ di istri-istri yang banyak, jadi bukan istri. Jadi satu Hah? kali ketika di bumi ada istri. Nah kayak gitu. Hadis yang mendukung. Bukan. Tadi abang bilang Hawa itu tahu semua satu napas ngomong Hawa itu. Tahu dari mana? Kok kalian mendadak termute bersamaan begitu sih? Bang Redun. Bang Redun monitor. Bang Billy. Kabur. Aduh, repot ini. Haidunnya juga kabur. Tadi kata Haidun tidak ada. Kata Haidun ada. Ya Haidun tadi. Lalu kata Billy nggak ada. Ayo yang benar yang mana? Gini kalau saya konten kan ini laris manis ini. Cuman aduh saya malas ya teman-teman ya. Kasih. Bikin polling aja. Yang benar yang Haidun coba lihat kan ada polling juga. Astaga. Yang satu bilangnya ada lagi dicari. Nah temannya kasih bantuan. Emang nggak ada. Kita lebih tambah belajar lagi. Bahwa Al-Quran lengkap kan? Nah. Aduh. Jangan sombong Jack. Katanya bukannya sombong. Saya mau tanya yang nyombong di luar itu siapa tadi? Yang bilang lengkap tadi itu loh siapa? Nah, jadi bukan saya. Saya tes aja tuh dari nama Hawa. Ya. Yang penting hafal, nggak apa-apa, nggak paham. Lah itu, kalian itu belajar hanya untuk dapat pahala, bukan untuk mengerti.
itu beda levelnya dengan orang Kristen, jauh. Lah hafal aja enggak tadi kan? Apal aja enggak. Itu kan klaim-klaim aja gitu. Oke. Tipis Tasya, dong, selamat Nih. malam. Malam Bang. Siram ya. Ya, silakan. Bang, jadi gini